Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Terima kasih Bapak Ibu telah mengunjungi channel ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mengunjungi channel ini, Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa follow IG dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di @id Aba Channel. Di situ kita saling sharing informasi terkait kepegawaian, dapodik, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa cantumkan pada grup Telegram maupun di komentar yang ada di video ini. Mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi kembali tentang PPG untuk Kemenak, yaitu langkah penginstalan aplikasi PPG pada komputer Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mengunduh aplikasi PPG tersebut, Bapak Ibu bisa masuk pada seleksi ppg.kemenak.go.id. Kemudian setelah ditampilkan halaman dashboard dari seleksi Kemenak ini, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Dan di sini ada beberapa fitur atau menu. Yang pertama adalah panduan seleksi akademik. Bapak Ibu bisa unduh file PDF yang di sini beserta fakta integritasnya. Kemudian untuk instalasi aplikasi PPG-nya, Bapak Ibu bisa unduh dari dua macam ini. Nah, jadi yang diunduh ada dari dua macam, yaitu SEB untuk Windows atau SEB untuk MacBook. Dan yang kedua adalah mulai seleksi Kemenak. Nah, di sini Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu menggunakan aplikasi Windows, maka Bapak Ibu bisa pilih yang SEB untuk Windows. Sedangkan misalnya Bapak Ibu menggunakan MacBook, maka Bapak Ibu bisa pilih SEB untuk MacBook. Dan juga Bapak Ibu bisa unduh dua mulai sekarang Kemenak atau seleksi Kemenak ini. Maka karena saya menggunakan Windows, saya contohkan yang Windows, SEB Windowsnya kita klik. Nah, seandainya terjadi seperti ini, di sini silang merah, maka Bapak Ibu bisa keep di sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pilih keep, sehingga ini tetap kita unduh, keep anyway. Dan ini akan terunduh Bapak Ibu. Kemudian setelah mengunduh aplikasi SEB seleksi Kemenak Windows ini, Bapak Ibu juga bisa mengunduh yang kedua, yaitu mulai seleksi Kemenak. Nah, sama, seandainya ditampilkan kolom downloadnya itu bersilang merah, maka Bapak Ibu bisa tekan keep. Atau Bapak Ibu mungkin yang lain dari browsernya, Bapak Ibu bisa pilih, biasanya muncul di sini kolom downloadnya yang centang merah, maka Bapak Ibu bisa pilih lanjutkan download, mungkin seperti itu. Setelah Bapak Ibu mengunduh kedua file ini, yaitu dua mulai SEB Kemenak dan SEB seleksi Kemenak.exe, maka Bapak Ibu bisa menginstal yang .exe ini. Jadi ini Bapak Ibu install terlebih dahulu. Yang pertama ini. Nah, ini install terlebih dahulu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa membuka aplikasi dua mulai SEB seleksi Kemenak. Jadi pastikan ini sudah terinstall terlebih dahulu. Jadi setelah Bapak Ibu menginstal yang di bawah nomor 1 ini, kemudian Bapak Ibu bisa buka. Jadi Bapak Ibu bisa klik mulai seleksi Kemenak di sini, diklik. Dan apabila berhasil, maka tampilan halamannya akan seperti yang di sini. Nah, di sini ada beranda, kemudian jadwal ujian, info lembaga, dan login. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih login. Kemudian ketika telah klik login, maka Bapak Ibu bisa masukkan username dan password Bapak Ibu. Pastikan username dan password ini benar. Misalnya Bapak Ibu ragu passwordnya apa, Bapak Ibu bisa tekan yang di sini. Bisa contreng tampilkan password. Seandainya Bapak Ibu lupa password, maka Bapak Ibu bisa menggunakan fitur lupa password. Dan untuk username dan password di sini, Bapak Ibu bisa lihat pada kotak di halaman login formulir seleksi akademik. Jadi pada formulir Bapak Ibu itu bisa dilihat username dan password Bapak Ibu bagi yang belum mengetahui. Jadi ada di formulir seleksi akademik.
Setelah itu Bapak Ibu memasukkan username dan password yang saya sampaikan barusan. Bapak Ibu juga bisa menggunakan tampilkan password jika ragu pada password yang Bapak Ibu masukkan. Barulah Bapak Ibu bisa klik login. Nah, jika berhasil, maka Anda akan diarahkan ke tampilan daftar sesi ujian. Dan catatan penting di sini, jika halaman daftar seleksi ujian belum ada isinya, maka berarti ujian Anda belum dijadwalkan. Nah, garis bawah ini ya Bapak Ibu. Jika tampilan atau jika sesi ujiannya belum terisi, belum ada isinya di sini, maka Bapak Ibu di sini ujiannya belum dijadwalkan. Tampilan jadwal masih kosong adalah sebagai berikut. Nih contohnya. Misalnya masih seperti ini, berarti belum ada jadwalnya. Nah, jika sudah seperti ini, Bapak Ibu tampilannya, berarti di sini Bapak Ibu sudah bisa melalui atau bisa mulai melakukan proses untuk sesi ujian. Dan di sini ada jadwalnya, yaitu Rabu, contohnya 27 April. Batas akhirnya di sini 1 jam, yaitu mulai jam 12 sampai dengan jam 13. Dan barulah Bapak Ibu bisa klik mulai. Jika waktu mulai sudah pengerjaan, klik tombol mulai. Tombol mulai mungkin akan bertulisan ke ruangan tunggu. Jika sesi ujian Anda belum memasuki jadwal mulai pengerjaan, Anda juga dapat menekan tombol ini. Setelah menekan tombol tersebut, Anda disajikan halaman input token di bawah. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika telah melakukan klik mulai, maka Bapak Ibu akan ditampilkan ke ruangan tunggu. Tampilannya seperti ini, di mana Bapak Ibu di sini harus memasukkan token. Informasi sebelum Anda mengerjakan sesi ujian, Anda harus memasukkan token ujian. Anda dapat memperolehnya dari pengawas atau admin lembaga penyelenggara ujian. Nah, token di sini Bapak Ibu bisa peroleh dari pengawas ataupun admin lembaga penyelenggara ujian. Setelah Bapak Ibu mendapatkan token di sini, Bapak Ibu bisa masukkan tokennya. Nah, tokennya ada 6 karakter, bisa minta pada pengawas ujian, dan Bapak Ibu bisa klik kirim token. Nantinya akan ditampilkan seperti ini jika tokennya benar. Nah, jika salah maka tidak akan bisa dimasukkan. Nah, jika benar, maka di sini ada surat pernyataan. Dengan ini menyatakan bahwa saya, yang pertama, sanggup tidak menyebarkan dokumen soal, baik berupa naskah maupun memfoto soal. Kedua, sanggup tidak membuka sumber informasi saat ujian, yaitu berupa buku, HP, komputer, dan lainnya. Sanggup mengerjakan ujian sendiri tanpa dilakukan oleh orang lain dan atau dibantu orang lain. Sanggup untuk tidak mengerjakan ujian peserta lain atau membantu mengerjakan peserta lain. Sanggup mentaati tata tertib ujian, memasuki tidak melakukan pelanggaran kecurangan. Nah, dengan syarat ini, maka Bapak Ibu bisa langsung untuk klik setuju dan mulai. Jika Bapak Ibu tidak setuju, klik saja tidak setuju. Tapi saya yakin Bapak Ibu akan memilih setuju dan mulai. Selanjutnya akan ditampilkan halaman informasi detail sesi dan waktu tunggu atau waktu sisa ujian Anda, bergantung dengan kapan Anda membuka halaman tersebut. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini akan ditampilkan sesi ujian tunggu dan ada waktunya di sini, sisa waktu tesnya. Kemudian jumlah soal butir ada 5 dengan pengerjaan 60 menit. Kerjakan sekarang jika Bapak Ibu ingin mengerjakan. Nah, dengan klik mengerjakan, sesi waktu di sini akan terhitung mundur. Nah, ketika Bapak Ibu klik kerjakan, maka tampilannya akan seperti ini. Soal akan muncul dalam 2 detik. Mohon tunggu soal dimunculkan. Nah, ditunggu nih 2 detik. Selanjutnya akan ditampilkan halaman pengerjaan soal ujian seperti berikut di bawah. Jadi untuk proses soal ujiannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada waktu tunggunya atau waktu yang berhitung mundur.
Nah, di sini ada soalnya. Bapak Ibu di sini misalnya nomor 1 tidak dapat mengerjakan, Bapak Ibu bisa loncat ke nomor 3. Nah, nantinya misalnya nomor 1 akan dikerjakan terakhir, Bapak Ibu bisa loncat ke nomor 5. Begitupun seterusnya. Nah, penjelasannya dari bagian soal ini adalah bagian pertama itu berisi informasi data peserta. Nah, di sini berisi informasi data pesertanya. Kemudian kedua, berisi countdown timer yang menandakan beberapa lama waktu yang tersisa. Jadi di sini countdown ini akan berhitung mundur. Ketiga, yaitu berisi tombol soal, nomor soal. Sebagai shortcut untuk menampilkan soal yang diinginkan, ada beberapa warna yang mungkin muncul pada tombol berikut. Jadi biru posisi warna soal sedang tampil, hijau soal sudah dijawab, putih soal belum dijawab, orange soal sudah dijawab dan Anda tandai dengan ragu. Nah, di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ragu, tandai ragu, maka di sini tampilannya adalah orange. Dan yang perlu di Bapak Ibu ketahui adalah jawaban yang ragu akan tetap tersimpan dan dihitung sebagai pengerjaan. Jadi misalnya Bapak Ibu ragu berwarna oranye nih masih. Karena Bapak Ibu ragu, maka Bapak Ibu tandai ragu sehingga di sini berwarna oranye, maka itu akan juga menjadi soal, maksudnya dihitung sebagai proses pengerjaan. Misalnya sampai batas waktu di sini telah selesai, seperti itu. Jadi tanda ragu di sini untuk sementara, misalnya Bapak Ibu memiliki cadangan jawaban A, kemudian karena Bapak Ibu ragu, tandai ragu, sehingga di sini akan berwarna oranye nomor 3-nya. Nah, ketika Bapak Ibu ini sudah waktunya melampaui batas atau sudah kosong, maka otomatis di sini termasuk jawaban A. A ini akan termasuk. Maksudnya akan dihitung. Beda halnya Bapak Ibu tidak mengisi. Seandainya putih semua tidak terisi, itu beda lagi. Nah, jika Bapak Ibu tandai ragu, tetap dihitung pengerjaan tersebut. Nah, jadi tanda ragu ini misalnya sisa waktunya masih ada di sini, kemudian Bapak Ibu ingin mengulangi jawaban yang tadi, maka Bapak Ibu bisa melihat lagi, bisa menghitung lagi atau memikirkan kembali jawabannya apa. Misalnya di sini yang berwarna oranye. Oh, nomor 1 ini masih oranye karena saya tadi ragu. Jadi Bapak Ibu bisa kembali lagi ke nomor 1 seperti itu. Dan jika sudah mengerjakan semua soal ujian tetapi timer masih ada sisa waktu, tunggulah sampai habis dan menunggu arahan dari pengawas. Jika waktu habis atau Anda menekan tombol selesai, maka akan tampil konfirmasi seperti ini, yaitu ya saya yakin dan batalkan. Tapi kalau misalnya sudah ini waktu timernya habis, maka langsung ya saya yakin akan otomatis. Beda halnya misalnya timernya masih ada, maka Bapak Ibu misalnya bisa membatalkan untuk mengecek kembali soal-soal yang ada. Jika Bapak Ibu mengakhiri sesi ujian, tampilannya seperti ini. Sesi ujian berhasil. Nah, berikut ini ditampilkan daftar sesi ujian untuk Anda. Diurutkan berdasarkan waktu. Perhatikan bahwa hanya boleh mengerjakan satu sesi ujian dalam waktu yang sama. Sebelum dapat mengerjakan sesi ujian yang lain, Anda harus menyelesaikan pengerjaan sesi yang sudah Anda buka terlebih dahulu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu telah klik selesai untuk sesi ujian yang pertama. Nah, mungkin cukup sekian informasi kali ini. Terima kasih telah menonton video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata maupun sebagainya, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta Bapak Ibu bisa follow Instagram dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di @id Aba Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.